Hai Kia, terima kasih sudah menjadi pendengar yang setia. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya. Kia tanya dong sesuatu Kia. Nggak berhenti-berhenti nge-host ya Bang Jo. Thank you Kia, dukung terus ya. Kalau ada lagi yang lain kabar-kabarin ya Kia ya. Oke. Oke, nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah masuk ke bagian mengelola kecemasan. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang bertanya mengenai bagaimana mengelola kecemasan, nah teman-teman boleh langsung tanyakan, ya. Oke, oke, minta bergabung. Bentar ya. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa tanyakan secara langsung melalui kolom komentar ataupun menanyakan melalui DM. Oke, welcome back. Nah, tadi kita sudah Yes. sampai mengenai keterampilan mengelola ya. Kita masuk ke salah satunya itu meratap. Itu gimana tuh? Kalau meratap itu kenapa menjadi penting? Karena meratap itu menjadi sebuah apa ya sikap yang holistis gitu, Bang. Nah, tapi untuk ratapan aku akan lebih lebih menjelaskan lebih dalam di slide yang terakhir nanti, di dua terakhir. Tapi sebelum benar-benar kita paham proses mengelola gangguan emosional kita, ada prinsip yang harus kita yakini, yang harus kita pahami dan percayai. Nah, prinsip itu ada 5. Nah, pertama adalah ketika kita mengelola mengelola gangguan emosional kita, kecemasan kita, anxiety kita, maka kita harus percaya kita akan berproses jatuh bangun, gitu. Oke. Jadi tidak mudah. Ini bukan proses yang mudah, begitu. Lalu yang kedua, perlu waktu. Ini bukan kayak naik tangga dari tangga 1 ke tangga 2, gitu. Dia membutuhkan waktu, bahkan waktunya pun bisa bisa sangat dinamis gitu. Bisa saja begini. Saya sudah lebih baik, tapi dalam perjalanannya kemudian terjerumus lagi. Itulah yang saya bilang tadi, jatuh bangun dan membutuhkan waktu. Nah, yang ketiga prinsipnya adalah kita membutuhkan energi. Oleh karenanya dalam mengelola gangguan emosional kita, dalam mengelola mungkin bisa itu Bang, betul. Oke. Nah, dalam tadi jatuh bangun perlu waktu dan energi. Nah, dalam mengelola itu kita membutuhkan energi eksternal. Seperti makan makanan, seperti yang tadi bilang, aromaterapi, itu energi-energi eksternal yang harus kita pahami, kita juga membutuhkan itu. Energi eksternal lain adalah pendampingan keluarga, kehadiran sahabat, dan segala macam. Dan tentu energi diri kita sendiri yang mau belajar, yakni yang keempat, kemauan. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapati kesehatan mental yang prima, sehat secara prima, secara holistis tanpa kemauan. Oke. Kemauan untuk berproses, kemauan untuk berenergi, kemauan untuk jatuh bangun yang membutuhkan waktu. Nah, 5 prinsip inilah yang harus kita sadari dan pahami dalam mengelola keterampilan dan meratap. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat menarik, Bang. Ini esensi spiritualitas yang menurut hemat Indah kita sering sekali melupakannya gitu. Jadi kita tuh umumnya ya ketika beriman, ketika berdoa pengennya sesuai waktu dan sesuai apa yang kita impikan. Kita inginkan, iya. Betul. Nah, ketika tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita doakan, sesuai waktu yang kita tetapkan, maka kecemasan hadir lagi. Nah, Oke. kebayang nggak Bang, kalau kita doanya begitu terus, kecemasan juga begitu terus, hadir terus. Bahkan ada kemungkinan Jadi semakin besar malah kecemasannya kali ya. betul, bisa jadi semakin besar. Karena jadi nggak sinkron kan, emosi kita sebenarnya meluap-luap, berkeluh kesah, tapi ajaran atau enggak koneksi iman kita, pikiran kita tentang Allah mereduce
menekan rasa itu dengan meyakini bahwa Tuhan akan memberi keselamatan, Tuhan akan mencukupkan tanpa diberi ruang untuk meratap. Maka ujungnya yang terjadi kemungkinannya adalah gini, kita bisa berpikir gini, gue udah sering permata, gue aktif pelayanan, gue aktif ke gereja, aku aktif memberi persembahan persepuluhan, aktif memberi persembahan ucapan syukur, kok tetap menderita ya? Nah, akhirnya kita hitung-hitungan dalam spiritualitas kita gitu. Jadi kita hitung-hitungan dalam apa yang kita alami, dan ketika perhitungan ini muncul maka kecemasan juga muncul. Dan itu yang menurut hemat Indah pribadi, teologi tentang ratapan atau meratap ini perlu kita pelajari. Nah, kalau bicara tentang teologi ratapan, maka prinsipnya adalah meratap menghadirkan energi dan bukan menghabiskannya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang meratap menghabiskan energi dan ini, kira-kira ratapan ini seperti apa sih? Mungkin biar kita juga bisa paham sebenarnya seperti apa sih ratapan yang kamu maksud itu gitu. Nah, kenapa itu bisa menjadi sebuah esensi dalam mengelola kecemasan kita? Nah, kalau Abang boleh lanjut di slide-nya itu, ada prinsip dari, masih kepotong. Intinya gini, teologi ratapan itu adalah esensinya adalah meratap menghadirkan energi dan bukan menghabiskannya. Mengapa begitu? Kok bisa ya orang yang meratap jadi tambah energinya? Kalau kita berpikir seperti itu kan. Karena ratap itu kayak nangis, suara tangisan yang mengandung keluh kesah, gitu. Nah, bedanya, gimana Bang? Ya, tangisan yang mengandung keluh kesah gitu ya. Nah, tapi mungkin terkadang bagi beberapa orang keluh kesah ini terkesan negatif gitu ya. Karena keluh kesah itu berarti seakan-akan tidak bersyukur terhadap sesuatu. Nah, kenapa ini jadi terkesan positif di sini? Itu gimana kira-kira? Nah, kenapa terkesan positif? Saya lebih suka mendengungkan meratap daripada berkeluh kesah. Karena meratap mengandung keluh kesah. Jadi, ratapan itu di dalamnya ada keluh kesah gitu. Nah, kalau keluh kesah belum tentu meratap, tapi kalau udah meratap dia berkeluh kesah. Nah, umumnya memang kita selalu kenapa bisa itu terlihat negatif ya, karena itu ajaran. Kamu harus bersyukur, kamu harus melihat orang lain lebih di bawah kamu, Tuhan itu penuh berkat, gitu-gitu gitu kan. Itu positif, itu baik, itu bukan ajaran yang salah gitu kan, karena saya juga percaya itu. Tapi menjadi salah ketika kita mempercayai itu dan kita tidak memberi ruang pada diri kita untuk meratap. Allah memberkati kita, Bang. Tapi bukan berarti dia menghilangkan pergumulan. Allah mencukupkan kebutuhan kita, tapi bukan berarti kita tidak ada masa kekurangan. Artinya, dia yin and yang. Kita percaya pada Allah, kita percaya pada Allah yang menghidupi kehidupan kita dengan ratapan yang kita ungkapkan. Nah, ratapan itu tidak berbicara perhitungan. Nah, itu kenapa kita terlihat terkesan negatif berkeluh kesah, karena kita ada perhitungan. Aku udah ngasih ini kok Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak memberikan sesuai apa yang aku bilang, sesuai apa yang aku lakukan gitu kan. Jadi ada ajaran bahwa dia percaya Tuhan memberi, tapi ajaran itu kemudian dilapisi oleh subjektivitas bahwa saya lebih pantas mendapatkan ini. Kayak kata-kata gini deh, ini juga yang saya juga sering kadang-kadang lontarkan begini, you deserve better, kamu berhak mendapati yang lebih baik. Ya. Itu positif kan? Positif. Ya. Ketika ada wisdom yang menaungi statement itu gitu, bahwa oh iya aku sudah berlaku baik, maka aku sebenarnya berhak mendapatkan kebaikan gitu. Itu ada wisdom. Tapi bukan berarti kita tinggi hati. Nah, kadang-kadang we talk about you deserve better karena kita merasa karena kita udah do so much, iya. Udah melakukan hal yang banyak, hal yang baik, jadi kita wajar lah mendapatkan hal yang baik gitu ya.
gitu. Jadi kalau tidak diwarnai dengan kebijaksanaan, maka dia akan menjadi negatif. Nah, meratap kemudian menjadi sangat bijak karena di situ mengandung, kalau Indah boleh minta abang slide terakhir, ratapan itu mengandung kesadaran, kesadaran yang memberdayakan, mengandung emosi dan memori, mengandung keluh kesah dan mengandung pengakuan dosa. Ini yang membedakan mengapa ratapan itu sebaiknya dilakukan. Karena banyak orang berkeluh kesah tapi lupa pada dosanya. Hanya ingat pada apa yang dia berhak dapatkan. Gitu. Nah, kenapa ratapan ini menjadi penting, Bang, dan apa koneksinya dengan spiritualitas kita dan emosional kita? Karena pertama, dia mengandung kesadaran yang memberdayakan. Kesadaran pertama. Nah, kesadaran memberdayakan begini. Kadang-kadang ya, ketika kita berkeluh kesah, kita selalu menyadari bahwa diri kita itu mampu segala macam. Which is good, itu baik. Tapi harus disadari juga diri ini terbatas. Kesadaran pada diri yang terbatas itulah memberdayakan kita untuk mengatakan yang jujur pada Allah. Menangisi kehidupan yang memang tidak bisa kita kontrol ini. Karena Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kita. Ketidakmampuan kita mengontrol kehidupan inilah membuat kita sadar bahwa aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku bisa melakukan apa yang aku bisa kontrol. Sedikit demi sedikit, maka daya itu semakin kuat gitu. Nah, banyak orang sadar bahwa diri terbatas tapi menjadi sangat rendah self-esteem-nya. Karena apa? Perbandingan. Karena apa? Perhitungan tadi. Contoh, abang pengajar, saya juga pengajar. Bedanya cuman di lokasi kita ngajar, kan begitu. Tapi saya bisa jadi perhitungan, kok banyak banget ya gaji Bang Joke, kok gaji gue nggak ada. Saya sadar kan, saya terbatas. Tapi ditempel dengan memperbandingkan diri dengan orang lain, maka kesadarannya tidak memberdayakan. Nah, kesadaran memberdayakan itu dimulai contoh gini, kenapa ya saya selalu kekurangan? Ternyata masih banyak hal yang harus saya pelajari. Contoh, di dalam satu perusahaan atau enggak satu kampus gitu, dia membutuhkan sebuah penelitian dan riset. Ternyata itu yang harus saya dalami. Itu memberdayakan. Begitu. Itu tuh kesadaran yang kemudian, ya saya terbatas di bidang ini, tapi saya mengembangkan di bidang lain. Contoh ya Bang, saya dosen. Saya bukan penulis yang baik, artikel saya nggak banyak. Tapi dalam perjalanannya, saya menyadari itu kelemahan, tapi di saat bersamaan saya punya kekuatan. Yakni apa? Berkhotbah misalnya. Yakni apa? Counseling misalnya. Melakukan pendampingan, sharing. Itu kekuatan saya. Maka saya sadar, oh iya saya lemah dalam menulis, tapi saya kemudian menyadari dari tulisan itu, saya ternyata bisa men-sharingkannya dengan bahasa yang lebih sederhana. Dalam counseling, dalam pendampingan. Dan itu memberdayakan. Jadi, kesadaran akan keterbatasan justru menghadirkan energi untuk melihat ada hal lain, ada titik cerah lain yang bisa kita kelola begitu. Itulah bagian dari ratapan. Kalau berarti, tadi berarti kesadaran yang memberdayakan di sini berarti kita berfokus pada diri kita ya, bukan melihat orang lain ya. Berarti apakah benar memang kesadaran yang memberdayakan ini seperti ada mengevaluasi diri dan mengidentifikasi kira-kira kemampuan apa yang bisa kita berdayakan, seperti itu ya? Betul, betul. Jadi dia tuh kalau secara sederhana kita tuh kayak mengulik strongnya kita apa, weaknessnya kita apa, dan segala macam begitu. Nah, menjadi memberdayakan karena ratapan juga mengandung sebuah pengakuan dosa. Ini yang berbeda dengan berkeluh kesah gitu. Beda dengan mengeluh gitu. Kalau mengeluh kan kayak tadi perhitungan. Tapi ratapan itu mengandung pengakuan dosa. Ternyata semakin kita meratap, saya mengangkat ini karena dari kitab ratapan di Alkitab itu pasal yang ketiga. Kalau teman-teman baca, bangsa Israel sangat meratap, mengalami sangat kehancuran yang begitu dalam. Dia sangat marah sama Tuhan, meratapi kehidupannya. Tapi di saat bersamaan dia sadar Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Puncak dia menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan dia adalah juga ketika dia sangat marah sama Tuhan. Jadi kebayang di puncak itu ternyata ada dua titik yang tadinya dia naik, lalu kemudian meringankan
begitu. Mhm. Nah, pada saat dia jatuh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, di situlah dia mengakui dosa. Oh iya ya, selama ini aku kurang merendahkan hati. Selama ini aku bebal dan segala macam. Mhm. Tapi Alangkah tadi dari baik. eh, Hmm, dari yang kamu bilang alangkah tadi bahwa ketika dia di puncaknya itu adalah ketika dia marah sama Tuhan, nah ternyata di situ dia merasakan hal tersebut. Nah, mungkin pertanyaannya, boleh nggak kita marah sama Tuhan ya? Dan kalau boleh itu kadarnya seperti apa porsinya gitu? Oh, ini pertanyaan yang sulit ya. Saya nggak tahu ukurannya marah boleh dan tidak gitu. Tapi mungkin Mhm. pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Pantaskah kita marah? Nah, itu tuh yang mungkin yang lebih lebih oke. Jadi Mhm. gini, buat saya pribadi ya, Tuhan itu menerima segala apapun yang kita rasa. Mhm. Menjadi tidak baik, menjadi tidak memberdayakan ketika amarah kita itu kemudian dinaungi oleh kehendak pribadi. Contoh, aku marah sama Tuhan karena Tuhan gak ngasih ini. Mhm. Nah itu buat buat saya menjadi tidak memberdayakan. Karena apa? Doa yang mengancam, doa yang men-challenge Tuhan juga ada. Itu dipersaksikan di Perjanjian Lama, kan begitu. Artinya pantaskah kita marah kalau memang kondisi kita tidak lagi punya bahasa yang cukup untuk merepresentasikan apa yang kita rasakan dan hanya marahlah satu-satunya solusi, silahkan gitu. Oke. Tapi ingat, harus ada kebijaksanaan, bukan keegoisan, bukan subjektivitas kita, begitu. Oke. Kayak gitu sih bang, gitu. Nah ini untuk teologi marah nanti kita juga bisa pelajari lebih lanjut lah, gitu ya. Ya, mungkin untuk Karena apa ya, sedikit ini ya, untuk pengurus nanti mungkin ini bisa jadi topik lagi ya. biar 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 diundang lagi gitu kayak. Diundang lagi ya. Hostnya aku lagi. Nah, nah yang kedua yang juga menarik dari ratapan dia berbicara emosi, memori dan berkeluh kesah gitu ya. Jadi Mhm. ada emosi di dalam situ. Jadi ratapan itu bicara perasaan yang jujur, perasaan yang plong. Jadi Mhm. kebayang nggak sih kadang-kadang kita berkeluh kesah juga mandang kan, gue kalau keluh kesah di sini dia mikir apa ya gitu. Berbeda dengan ratapan. Ratapan itu kemudian ruang yang memerdekakan seseorang untuk mengutarakan apa aja. Mhm. Tapi itu tadi Dan menarik sih Kang bilang ya, ketika kita ratapan ini mengutarakan isi hati, kejujuran, plong gitu ya. Nah, mungkin karena banyak orang berpikir seperti ini, ketika saya jujur itu ketika saya betul-betul berekspresi dalam meratap ini saya harus menangis nih, atau saya harus misalnya berseru berseru memanggil nama Tuhan dengan sangat berseru, nangisnya mungkin dengan bercucuran air mata gitu ya. Nah, apakah memang harus seperti itu kondisi kejujuran kita atau seperti apa? oh, kalau itu ya nggak bisa diukur bang, karena Mhm. standar orang lain dalam jujur itu kan relatif gitu. Iya, benar. Ada orang Jadi yang jangan jujur ikut-ikut itu, sama orang ya. Aha. jadi jangan Iya kan, banyak jangan orang cuma berpikir gitu gara-gara kan. Waduh, ketika bener. ketika ketika dia meratap atau misalnya ketika dia menunjukkan dia berseru sama Tuhan harus seperti itu ya. Jadi kan banyak orang kayaknya sekarang ini jadi follower ya, pengikut-pengikut saja tanpa mengetahui esensinya melakukan itu apa gitu. Nah, contohnya tadi misalnya mengenai kejujuran nih, mengenai jujur secara mengekspresikan isi hati gitu. Banyak orang mungkin berpikir padahal mungkin tipenya dia bukan seperti itu, tapi ketika dia terpengaruh dalam jujur berekspresi itu melihat orang nangis-nangis atau misalnya berseru kuat-kuat, jadi mungkin apakah seperti itu gitu? Padahal tidak berarti ya. Jadi kita jangan jadi follower juga. Oke. Nah, indikatornya itu ada di kita. Karena Mhm. tentu saya percaya setiap kita tuh punya waktu untuk mengevaluasi diri. Apa cara yang membuat kita nyaman? Menangis belum tentu semua orang bisa menangis dengan Iya. nyaman. Mhm. Salah satu pengalaman yang pernah saya alami adalah ketika menemukan orang, dia bercerita bahwa dia mengalami kekerasan tapi ketawa. Oh, oh, menarik tuh. Artinya berarti udah ada gejala yang cukup dalam kan bang? Gitu. Iya. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan. Apalagi kalau itu terjadi sama teman kita atau sama diri Mhm. kita. Artinya sudah ada indikasi mati rasa. Iya, iya, Jadi iya. kayak dia terbiasa dengan kekerasan itu, terbiasa dengan penderitaan itu, sehingga tidak lagi punya ruang untuk mengekspresikannya. Dan itu udah bahaya. Mhm. Nah, itu udah bahaya. Nah, oleh karenanya
emosi dan memori ini menjadi sangat penting dalam ratapan, karena dengan jujur berekspresi dengan apa yang kita rasa, maka kita akan mengingat pengalaman demi pengalaman yang pernah kita lalui dan ternyata kita sanggup melaluinya. Gitu. Jadi pernah nggak sih kayak kita kayak gini nangis gitu kan? Kalau saya boleh sharing ya Bang, awal Juli itu saya sangat khawatir karena ada ujian bahasa Inggris di tanggal 18 kan begitu. Lalu saya menangis, terus saya ingat saya pernah melakukan hal yang lebih dari apa yang saya takutkan itu. Nah, setelah menangis itu, memori itu keingat gitu. Aduh, gila, gue tuh kayaknya bakal gagal banget. Itu yang muncul gitu kan dalam pikiran saya gitu kan. Tapi dalam perjalanannya, pernah loh aku melakukan hal lain dan aku berhasil. Jadi ada proses tarik-menarik antara emosi dan memori. Oke. Gitu. Nah ini nggak bisa dijabarkan secara konkret seperti kita naik tangga dari tangga 1 ke tangga kedua, bukan. Tapi itu secara natural akan kita alami gitu. Kita akan mengingat gitu. Kayak contoh, semakin kita menangisi dan berusaha melupakan orang yang kita sayangi yang sudah pergi, maka kita akan semakin mengingat mereka. Kan begitu. Nah artinya dia akan selalu tarik-menarik. Nah dalam meratap itu maka seseorang akan mulai menyadari sisi lain dari trauma, dari kecemasan yang dia alami itu. Kesadaran itu memang belum muncul sepenuhnya, tapi akan kemudian bisa dikelola dan menjadikan energi baru untuk menjalani kehidupan ke depan. Gitu. Itu yang saya percayai, bahwa dengan meratap orang itu akan semakin sadar bahwa dirinya memiliki daya. Gitu. Yeah. Nah, itu yang banyak sekali orang lupa. Begitu. Nah itu terkait emosi dan memori. Lalu yang kedua lain, keluh kesah dan pengakuan dosa, seperti yang saya bilang sebelumnya, maka itu bagian di dalam. Begitu. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk meratap, jangan malu untuk melihat diri menangis, apalagi laki-laki ya, kita karena budaya laki-laki, budaya Karo itu sangat patriarkal, laki-laki harus tangguh segala macam, lalu dia merasa diri bukan laki-laki hanya karena menangis. Wah itu harus ditangkis gitu ya. Jadi meratap itu adalah sebuah laku spiritualitas, bahasa iman, nyanyian iman kita, tangisan kita yang kita berikan kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Begitu Bang. Oke, jadi untuk meratap ini sebenarnya aku tadi sih cukup menarik ya, ketika kamu membawakan meratap ini juga bisa dilakukan, bukan bisa dilakukan ya, tapi artinya bahwa laki-laki juga boleh loh menangis untuk Tuhan gitu ya. Itu cukup menarik. Nah, sedangkan mungkin kita di dalam situasi lingkungan atau budaya yang mungkin menggambarkan bahwa patriarki itu artinya di mana laki-laki itu pada posisi atas, dominan, yang kuat gitu ya, sehingga jangan tunjukkan kelemahannya gitu. Nah, betul. Ya, jadi itu mungkin juga bisa menjadi pemahaman bagi kita pada malam hari ini ya teman-teman, bahwa meratap itu juga itu bagiannya kita sebagai anak-anak Tuhan gitu kan, tidak melihat gender di situ. Jadi berlakulah jujur pada diri kita sendiri dan serukan dan sampaikan itu kepada Tuhan gitu ya. Nah itu cukup menarik sih. Jadi buat teman-teman juga, ya gimana? Aku pengen nambahin Bang, karena umumnya ketika kita bicara isu kesehatan mental, ada juga stereotip yang bilang itu urusan perempuan. Iya. Jadi seakan-akan kayak menunjukkan, kalau misalnya kita menunjukkan emosi kita atau sakit hati kita atau apa, itu kayaknya girly banget gitu ya kali ya. Jadi membuat orang berusaha tetap nutupin itu, tanpa sadar itu menggerogoti sebenarnya ketika itu disimpan terus ya. Betul. Karena nggak bisa dibohongnya, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pekerja, seperti yang saya state di awal, itu bisa memengaruhi semua orang, tidak mandang gender, tidak mandang pekerjaanmu apa. Even saya seorang pendeta Bang, tapi kecemasan itu hadir terus gitu. Apalagi berkaitan dengan tugas saya untuk selalu menghadirkan kebaikan, menghadirkan firman gitu kan. Pasti ada gejolak demi gejolak yang saya harus kelola gitu. Nah, ketika saya mengalami ini juga, kebayang nggak
kepada mereka yang mungkin tidak memiliki laku spiritualitas gitu. Pasti mereka juga mengalami kecemasan yang sama. Artinya ini bisa menyerang siapapun dan bisa dikelola oleh siapapun. Asal kita mau berproses, kita mau jatuh bangun, dan kita membutuhkan waktu. Begitu. Jadi ratapan menjadi bahasa iman, menjadi nyanyian kita kepada Tuhan, menjadi mazmur kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat yang paling tepat untuk kita taruhkan ratapan kita. Tapi ini juga harus menjadi penting. Terima kasih Eva. Eva ini mahasiswa Pasca di STFT Jakarta. Selamat datang. Nah, jadi dan Eva juga tesisnya itu bicara tentang ratapan. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak, Bang, sama Eva. Nah, penting juga ketika kita sudah melakukan ini dan mungkin gejala psikisnya tetap bertambah, kita juga harus berani untuk menolong diri dengan apa? Mencari pertolongan. Misalnya, datang ke psikolog, datang ke psikiatris, datang ke pendeta. Itu bukan aib. Wah, ini harus di-underline. Benar. Ini bukan aib gitu ya. Ini bukan sebuah dosa yang wah besar. Enggak. Gitu. Tapi itu adalah kekuatan. Kesadaran yang memberdayakan bahwa aku membutuhkan orang lain. Itu kekuatan, Bang. Itu sebuah kebijaksanaan justru. Oleh karenanya, sebagai pemuda, sebagai permata, kita menghadirkan pemberdayaan. Bukan menjadi pembuli, bukan untuk menghakimi, bukan untuk lebih memudahkan kita untuk menghakimi orang lain. Begitu. Ya, jadi itu menarik ya. Artinya kita membutuhkan orang lain dan itu bukan sebagai hal yang memalukan ya. Nah, itu adalah sebuah kekuatan bahwa kita juga mau dipulihkan. Artinya kita mau dalam kondisi kesehatan mental tadi. Nah, tapi ini ada pertanyaan menarik nih dari Mercury tadi, kelewatan karena dia paling atas nih. Sorry ya, Wi. Gimana? Bacanya agak telat. Oke, Uwi bertanya nih, dendam itu penyakit mental atau gimana sih pendeta? Terakhir yuk katanya. Nggak usah terakhir pun, tambah lagi pun nggak apa-apa, Wi. Asalkan waktu kita masih cukup ya. Iya. Nah ini yang harus diperhatikan dulu. Kita gangguan saya nggak suka terminologi gangguan mental karena yang kita perbincangkan adalah gangguan emosional. Kita tidak sedang berbicara illness, tidak sedang berbicara penyakit, tapi kita berbicara sebuah kecenderungan mengalami gangguan emosional. Itu tuh dua hal yang berbeda. Lalu dendam. Ini menarik sih. Saya harus jujur, Bang Wi belum mendalami tentang kecenderungan dendam ini. Umumnya dendam itu kita rasakan karena ada kebencian yang berlebihan. Karena ada rasa sakit hati yang tidak bisa dikelola. Lalu ada kekecewaan, kegagalan mungkin, dan segala macam. Nah, itu dulu yang harus ditelaah gitu. Apakah dia kemudian menjadi gangguan emosional? Iya. Gitu. Tapi apakah dia menjadi penyakit? Saya belum bisa mengatakan itu. Saya belum punya penelusuran yang lebih dalam untuk bisa menstatementkan bahwa itu penyakit. Tapi apakah ketika kita tidak bisa mengelola dendam yang mempengaruhi kita akhirnya berlaku buruk, menghadirkan perilaku buruk terhadap orang lain, merugikan orang lain, maka itu bisa menjadi penyakit. Begitu. Jadi ditelaah dulu, Bang Wi, kenapa seseorang itu bisa dendam. Jadi kita sentuhnya pada sebabnya. Sehingga kita mencegah akibat demi akibat yang disebabkan oleh pengalaman demi pengalaman. Begitu. Oke. Ya, Shalom Bina, boleh silakan bertanya ya, teman kita dari GBKP Telusada ya. Oke, silakan bertanya. Ya. Nah, aku kenapa? kenal deh kayaknya Bang Bina ini. Oh ya? Dulu waktu aku masih jadi pengurus Permata Klasis Jakarta Kalimantan. Oke. Oke Bang, boleh tanyakan kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, mungkin ini sih tadi berhubungan dengan patriarki juga sih ketika meratap itu. Nah, jadi kalau sering meratap itu boleh nggak sih? Atau terkesan kita jadinya lemah nih sebagai anak Tuhan? Buat aku sih
pasti boleh Bang. Jadi gini, tidak ada kadar yang harus kita penuhi. Misalnya gini, kalau lo lagi sedih ratapannya 2 kali ya, itu nggak ada. Nggak ada yang standar. Kita nggak kayak minum obat Bang, kita nggak ada yang nggak kayak minum obat yang harus 3 kali sehari, itu nggak ada. Namanya seperti yang tadi, gangguan emosional itu grafiknya naik turun, up and down. Kita nggak mungkin statis emosional kita. Kalau statis maka kita tidak punya rasa, kita menjadi mati rasa, antipati gitu kan. Justru karena kita punya perasaan, kita berkehidupan, kita bersosialisasi, kita berjumpa daring maupun langsung, maka dia menjadi dinamis begitu. Nah, jadi buat Indah pribadi dan buat pengalaman terjun di bidang pastoral ini dan konseling ini, maka tidak ada batasan bahwa ratapan tuh harus begini dan begini. Iya. Prinsipnya adalah dimulai dari kejujuran, gitu. Oke. Dimulai dari ekspresi atas apa yang tidak bisa kita kontrol, gitu. Bukan sebuah perhitungan atau ketinggian hati, gitu. Begitu sih Bang. Oke, jadi artinya bahwa meratap itu bukan tidak ada aturan berapa kali atau apa. Nah, itu berawal dari kejujuran ya. Artinya ketika kita memang ingin berseru sama Tuhan ya kita sampaikan lah gitu. Bukan berarti kita lihat, aduh aku kayaknya udah terlalu keseringan nih. Kayaknya seakan-akan aku nggak bersyukur nih sama Tuhan. Seakan-akan aku kayak nggak punya kekuatan. Tidak ya. Tapi bagaimana kita artinya kita kan hubungan kita sama Tuhan harus bersikap jujur juga kan. Jadi apapun yang kita rasakan ya kita sampaikan gitu. Oke, ini ada Betul. dari, pertanyaan tadi. Izin ya, keren pembahasan kita dituntut percaya dan Tuhan bilang bersukacitalah. Bertolak belakang dan kita harus meratap. Boleh jawabannya? Oke, ya ini menarik nih. Nah, jadi bersukacita kan bukan berarti kita tidak. Bersukacita kemudian menjadi sangat bermakna karena kita bisa mengolah ratapan kita. Itu gimana tuh Artinya, penjabarannya? Aha. sederhananya begini, Bang, kita bisa sehat kalau kita mengalami sakit. Kita sangat benar-benar bisa memahami sukacita menjadi pilihan yang baik ketika kita sadar betul bahwa ada ratapan yang sudah kita ungkapkan. Jadi itu tidak bertolak belakang, tapi saling mendukung justru. Saling mendukung ya. Jadi gini, kita bisa memilih bersukacita karena kita tahu kita sudah meratap pada apa yang tidak bisa kita kontrol, kan begitu. Dan kita memilih meratap karena kita juga ingin bersukacita. Lihat koneksinya ya, gitu. Jadi itu bukan tolak belakang, gitu. Justru buat saya palsulah kita dalam bersukacita ketika kita tidak meratap. Karena memahami dan meyakini bahwa ketika kita masih hidup sebagai manusia di dunia ini, maka akan banyak sekali pergumulan, pencobaan, godaan, kekecewaan, kegagalan yang kita alami. Tapi kita memilih bersukacita karena kita bisa meratap dengan jujur, dengan apa adanya bersama dengan Tuhan. Disitulah letak sukacita kita dalam menghadapi pergumulan di dunia ini. Begitu. Semoga menjawab Bang Bina. Kalau tidak menjawab mungkin kita boleh bisa ditanya lebih lanjut ya. Atau kita bisa live IG sama GBKP Situlus ada ya kan Bang? Abang hostnya lagi. Iya ya. Iya gitu. Okay. Jadi buat saya itu nggak bertolak belakang, tapi justru saling mengait satu sama lain, begitu. Oke. Nah, ini tadi ya teman-teman juga silakan bertanya kembali ya, karena memang kita maksimalnya itu hanya 2 sesi di IG Live ini gitu, dan silakan manfaatkan kesempatan ini. Dan ini juga topik yang benar tadi yang disampaikan oleh Bang Bina, topik yang sangat menarik dan jarang sekali kita perbincangkan. Oke, ini ada dari Kak Eva. Meratap adalah jalan untuk kita lebih mengenali diri. Ya, jadi meratap lebih memberi dampak kepada manusia ketimbang kepada Tuhan. Hingga akhirnya kita bersukacita dalam kejujuran. Bisakah begitu, Kak? Bisa. Aku juga suka bahasa yang dipakai Eva ini. Artinya kita bisa meratap karena kita tahu Tuhan akan selalu, karena kita yakin dan paham bahwa Tuhan mendengar, kan begitu. Ya. Jadi ada konsep yang kita pahami, maka kita meratap. Nah, dalam meratap itu kita jadi mengenal diri. Oh, ternyata aku terbatas. Ternyata aku tidak mampu ini, tapi aku mampu di tempat yang lain.
Jadi itu proses pengenalan dirinya. Dan ketika kita semakin mengenal diri, maka Martin Buber, salah satu filsuf, juga mengatakan itu bisa kita sukacitakan karena kita dapati karena hubungan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Martin Buber mengatakan bahwa pengenalan diri dimulai dari relasi kita dengan Allah, Sang Pencipta kita, begitu. Jadi apakah bisa begitu? Bisa Eva. Buat saya ya, tapi ya Eva bisa membaca Fritsche, nanti aku kasih, tapi dia filsuf, dan Martin Buber terkait dengan relasi manusia dengan Tuhan, begitu. Oke. Nah, ini tadi salah satu kandungan ratapan yaitu pengakuan dosa, gitu kan. Kalau kita misalnya ingat kembali mengenai salah satu kecemasan yang diakibatkan, misalnya nih, kita dalam konteks sosial nih, kita dalam mengupload sesuatu di Instagram, kita cemas dengan pemikiran orang lain, gitu kan. Nah, jadi pertanyaannya sih, gimana ya caranya itu agar kita juga bisa tahu bahwa kecemasan yang kita lakukan itu merupakan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada, nggak korelasinya itu dengan pengakuan dosa gitu. Kalau misalnya kecemasannya terhadap sosial. Kalau boleh Karena aku, yang dalam, tapi mungkin coba nanti klarifikasi kembali ya. Jadi dalam pemikiranku itu ketika kita melakukan ratapan, harus ada nih di dalamnya keluh kesah, harus ada emosi dan memori, harus ada kesadaran yang memberdayakan, harus ada pengakuan dosa. Nah, tapi kalau konteksnya dari konteks kecemasan atau gangguan emosional itu melalui sosial tadi, nah, apakah harus ada nih pengakuan dosanya di dalam? Kalau ada, bagaimana kita mengidentifikasinya gitu? Oh iya, ini pertanyaan yang sangat baik dan mengklarifikasi pola pikir kita tentang ratapan. Karena tidak harus, Bang. Oke, tidak harus ya. Tidak harus empat-empatnya ada di dalam berarti ya. Oke. Betul. Tapi kandungannya tuh selalu seperti itu. Contoh, dia meratap karena dia korban kekerasan seksual. Oke. Maka kalau dia meratap terus kita bilang, ya lu harus mengaku dosa lah karena lu pakai baju terlalu seksi. Ya kan nggak mungkin, Bang. Gitu. Jadi bukan dia harus muatannya seperti ini, tidak, tapi mengandung dia ratapan itu mengandung 4 hal ini, begitu. Jadi tidak harus ada 4-empatnya lalu maka itu disebut ratapan, tidak, tapi prinsipnya adalah kejujuran, emosi, memori, berkeluh kesah gitu. Sehingga dia menghadirkan kesadaran yang memberdayakan dan menghadirkan pengakuan dosa. Itu tuh kalau mau kita runutkan secara sistematis. Buat saya ratapan itu adalah sebuah laku yang tidak bisa konkret seperti naik tangga lagi dan lagi. Ini bukan laku spiritualitas yang sistemik. Dari sini ke sini, dari situ ke situ, bukan gitu. Dan bicara iman itu kan kita nggak bisa bicara sebegitunya gitu. Kayak karena kamu memberi persembahan maka kamu menjadi orang yang diberkati. Ya nggak segitu harafiah itu. Dalam perjalanannya berkat itu tidak selalu ditunjukkan oleh uang yang cukup, tapi berkat itu juga ditunjukkan dengan apa? Nafas yang selalu dinikmati, matahari yang selalu terbit. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat kita harus lagi lebih banyak belajar berelasi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, meratap dalam rangka berekspresi dan berbicara kepada Tuhan. Bukan untuk lagi dan lagi meninggikan ego dan menganggap diri lebih dari orang lain dan tidak pantas menderita. Itu tuh bukan prinsip kita, begitu. Oke, ya. Oke, terima kasih. Berarti artinya bahwa di dalam kandungan ratapan itu sebenarnya mencakup 4 hal itu ya. Namun tidak bisa kita buat secara sistematis bahwa di dalam kandungan ratapan ada ini. Misalnya kita paksakan keempat itu ada di situ gitu ya. Walaupun mungkin dalam tersiratnya itu ada sebenarnya gitu ya. Oke, ya. Aku pikir sih masih ada pertanyaan nggak ya? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin gimana Kam bisa merangkum hal ini yang bisa Kam sampaikan untuk teman-teman kita? Oke.
Jadi teman-teman terima kasih untuk 2 sesi bersama Permata Klasis Medan Kuta Jurung, dan seluruh teman-teman juga yang boleh hadir di 2 IG Live ini. Saya ingin menekankan bahwa kita punya kecenderungan untuk mengalami gangguan kecemasan. Kita punya potensi untuk mengalami kecemasan yang berkelanjutan. Tetapi kecenderungan itu pun didampingi oleh kekuatan kita, daya kita untuk mengelolanya. Oleh karenanya, jangan sungkan, jangan merasa diri tidak berharga. Kamu berharga, kamu memiliki kekuatan, dan kamu pun berhak mendapat pertolongan dari orang lain. Merataplah, berkeluh kesahlah kepada Allah yang tak terbatas itu, maka engkau akan mendapati sebuah kesadaran bahwa kita sangat berdaya untuk melanjutkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja, Bang. Oke, ya, terima kasih. Nah, buat teman-teman juga, ingat ya, mental health ini sangat penting sekali. Seperti yang kita bahas tadi di awal, bahwa ini juga memengaruhi hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi perlu kita identifikasi tentang kesehatan mental kita. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai gejala-gejalanya, ya. Dan juga jangan lupa, saya ingatkan kembali seperti yang disampaikan oleh Pendeta Indah adalah, ketika kita memang membutuhkan pertolongan, maka kita jangan malu atau menganggap itu sebuah aib. Artinya itu sebuah kekuatan ya, sebuah kekuatan bagi kita, agar kita bisa mendapatkan kesehatan mental yang baik. Ya, dan jangan lupa kata kuncinya hari ini ya tentang ratapan ya. Artinya siapa saja kita melakukan ratapan sama Tuhan itu tidak melihat gender, tidak melihat tentang seberapa kuat kita, tidak, tapi bagaimana kejujuran kita terhadap Tuhan ya. Dan itu juga salah satu saya pikir untuk menguatkan hubungan kita sama Tuhan. Ketika kita jujur sama Tuhan, pasti HPDT kita juga lebih dekat sama Tuhan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hari ini bergabung di IG Live kita dengan tema mental health. Dan terima kasih juga buat Pendeta Indah yang sudah berbagi pengetahuan yang luar biasa bagi kita pada saat ini. Dan jangan ini hanya lewat begitu saja ya, tapi aplikasikanlah di dalam kehidupan kita agar kita memiliki kesehatan mental yang baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pendeta Indah. Sampai ketemu kembali di minggu depan ya, di acara yang sama yang pastinya dengan tema yang berbeda. Ya, bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.